Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya akan menjelaskan antara ular kobra dengan ular pelangi. Nah, seperti apa sih ular pelangi? Itu hampir mirip dengan ular kobra. Kalau ular pelangi itu emang benar-benar tidak berbisa. Nah, kalau dikatakan itu ular sayang. Tapi ular kobra jangan coba bocah, maupun kecil itu pun besar, tetap ular kobra itu berbisa. Kali ini Kirayu akan menjelaskan secara singkat perbedaan ular pelangi dengan ular kobra. Orang sering salah sangka karena keduanya sama-sama suka hidup di area tanah. Bagi orang awam pasti banyak berprasangka bahwa ular pelangi tersebut adalah ular kobra dan berbahaya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Kirayu. Ini ular pelangi nih. Ini ular pelangi sangat besar, ya cukup besar. Nih ular pelangi nih, kan itu hampir mirip dengan ular kobra. Ular pelangi nih, ini ular pelangi ya, bukan ular kobra. Nah, tuh, emang dia sedikit kayak seperti kagetan. Jadi kalau disentuh dia kaget. Kalincah, ini ular kobra. Ular pelangi, maaf. Ini ular pelangi, agak mirip. Punggungnya mirip, cuman corak beda ya, dari kotak-kotaknya beda nih, sangat lihat nih ya, tuh ini ular pelangi semacam ini. Tapi kalau misalkan teman-teman semua di pun berada nih kan, nih beda, dia agak mengkilap banget tuh, mengkilap dia kan tuh, kalau digini kaget ya tuh, mirip. Terus bawahnya juga sama, kalau bawahnya mungkin seperti kayak keputih-putihan ya, tapi kalau punggungnya sama sisitnya juga berbeda ya. Tapi orang kalau nggak tahu ini disangkanya ular kobra, tapi bukan. Penjelasan Kirayu mengatakan ular pelangi memiliki warna yang hitam keabu-abuan dan warna sisik yang mengkilau warna-warni seperti pelangi. Lalu kepala ular pelangi lebih kecil dari badannya seperti belut. Dan dari segi karakter ular pelangi cenderung pasif jinak, tidak pernah ada kasus menggigit manusia sekalipun baru dapat. Dari alam, saat defense dia tidak menedungkan lehernya seperti sendok layaknya ular kobra. Perbedaan tuh, lumayan. Kalau Bapak mau pegang silahkan. Ya, tuh. Enggak, enak ini enggak tuh. Ya. Saya pegang dari bawahnya, bukan kepalanya tuh. Luar biasa ini. Ada yang lebih gede lagi. Dari ini ada lebih gede, ya ini lumayan cukup gede nih. Kalau yang kecil-kecil kemarin saya udah ketangkap semua. Ya, jadi mungkin ini ada induk. Ini saya tangkapnya ini tetap berdua nih. Di satu tempat berdua, di tempatnya itu seperti ada lumpur. Kayak tanah-tanah lumpur gitu. Betina atau jantan? Nah, kalau betina saya tidak bisa membedakan ya kan, tuh. Karena dia di situnya nggak ada tuh, lihat mana udel. Nah sini udelnya tuh, udelnya seperti ini, tuh ini udel seperti ini. Tapi keluar tuh, nah tuh keluar tuh, kayak seperti air ya keluar. Nah ini yang satu lagi sama, ya Pak, sama tuh Pak, sama. Ular pelangi ini biasanya ditemukan di daerah berhutan, sawah, dan dekat badan air di mana tanahnya cukup gembur sehingga mereka dapat membuat liang. Terlepas dari penampilannya yang berkilau, mereka tidak berbahaya bagi manusia dan memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi mamalia kecil, amfibi, dan reptil lainnya. Kobranya apa? Kobranya? Ya, untuk memastikan bahwa mereka itu dia. Oh gini, ini yang satu saya taruh dulu kan? Oke. Yang satu taruh dulu. Nah, satu dulu. Masuk. Ayo masuk. Dia nggak mau masuk kayaknya. Nah, perbedaannya Pak, masuk. Beda. Nah ini, yang ini kobra. Ini kobra Pak. Iya, Ya. Pak. Saya geli Pak. Ini kobra. Tenang aja, santai.
Nah ini teman-teman, ini kobra tuh, beda ya. Jadi kalemnya kobra tuh. Ini kobra. Agresif kobra ya Pak? Ini kobra, tuh beda, ya kan? Agresifnya siapa? Ya tetap agresif, kobra juga agresif nih. Apalagi malam hari ini kan, tuh, di kobra nih. Tuh, ya. Nah kalau ini agak kalem, ya. Oh, Nah ini kobra seperti ini. hati-hati Pak. Ya. Guys, diam. Tar dulu. Ini nggak mau diam juga nih. Yes. Udah. Ini kobra nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diam. Ular kobra memiliki warna yang hitam pekat dengan sisik yang cenderung agak renggang dan timbul, bentuk kepala yang lebih besar dari badannya dan warna di kepala sedikit lebih putih, dan karakter ular kobra Jawa sangat agresif. Ketika defense, dia akan menedungkan lehernya sambil mengeluarkan suara ngos-ngosan. Dan ular kobra Jawa tidak segan menyemburkan bisa ke arah lawan jika mereka merasa terintimidasi. Beda dia, agresifnya beda. Beda, Pak. Nice. Lebih agresif kobra ya Pak ya? Iya, tetap agresif kobra Pak, tetap agresif. Kobra itu agresif. Ait. Oh dimasukin aja lah Pak. Hah? Nah, Di antara spesies ular lain, ular kobra jadi spesies yang paling ditakuti dan dihindari. Tercatat, ular kobra ditakuti dan dihindari karena dua hal, yaitu bisanya yang kuat dan sifatnya yang cukup agresif. Bisa kobra memang sangat kuat, namun nyatanya ular kobra tidak seagresif yang orang-orang pikirkan. Sebaliknya, terkadang ular kobra terbilang tenang dan tak akan menyerang manusia. Dari kulit, ya dari kulit, dari bawahnya, dari ekor juga beda, ya dari ekor beda. di sini pun kelihatan lebih mengkilap. Mengkilap ini ya, yang pelangi ya. Nah ini pelangi nih. Nah, oke. Diam. Nggak mau dia, kayaknya nggak mau itu. Ya udah ngeliat situ aja. Seperti halnya hewan liar lainnya, Ya. ular pelangi dapat menggigit sebagai bentuk pertahanan diri jika Ini merasa agak terancam kuat banget atau nih. ditangani secara Kuat banget, kasar. Pak, ya. Oleh karena itu, penting untuk memahami efek gigitan ular pelangi siap. dan cara Situ, penanganannya yang coba, tepat lihat, untuk tangan memastikan sini, keamanan dan Nah, mencegah di situ, sayang. komplikasi, Ya udah sayang, meskipun diam, gigitannya sayang, tidak diam. beracun. Diam sayang. Karena ular pelangi Diam, tidak sayang. berbisa, efek gigitannya pada kalau dia kayak manusia gini tuh. umumnya tidak berbahaya Ya, dan terbatas nggak pada ada luka itunya. lokal. Nggak ada taringnya. Gigitan Nggak ada ini taring. biasanya Taringnya hanya akan kecil-kecil. menimbulkan luka tusuk kecil atau tuh. goresan pada kulit, mirip dengan luka yang disebabkan oleh benda tajam biasa. Ya kan? Berarti nggak ini ya Pak. Nggak ada. Nih, Terus makan ada yang kecil nih. Ini kayak nih kecil-kecil nih. Ini talingnya nih. Ini taling. beda ya Pak dengan itu. kobra ya. Ya talingnya tuh. Tuh, talingnya. Gigitan ular pelangi tidak akan menyebabkan gejala sistemik seperti pembengkakan parah, nyeri hebat yang menyebar, pusing, mual, muntah, atau gangguan pernapasan yang seringkali dikaitkan dengan gigitan ular berbisa. Efek yang dirasakan hanyalah rasa sakit lokal akibat luka fisik. Meskipun efeknya tidak beracun, setiap luka tusuk pada kulit memiliki potensi untuk terinfeksi. Oleh karena itu, penanganan yang tepat dan cepat terhadap luka gigitan ular pelangi tetap diperlukan untuk membersihkan area tersebut dan mencegah masuknya bakteri yang dapat menyebabkan infeksi sekunder. Dapatnya dari lumpur juga. Gitu. Dia nggak mau dilihat tadi. Ya kan? Malu ya Pak. Iya, mungkin malu-malu ini kali kan. Malu-malu meong. Malu-malu meong nih. Ya kan? Udah dia teman tuh. Ya ada giginya, cuman nggak separah. Ini namanya dia cukup buat makan ini aja. Kan warga yang tidak mengetahui kan ngeri Pak. Ya, semua warga dia nggak tahu, kecuali mungkin warga yang sudah berpengalaman juga Ya. mengenai tentang ular. Mana ular yang berbisa, mana yang ular tidak berbisa. Ya kan? Jadi semua warga juga mungkin ada yang tahu, banyak yang tahu juga gitu. Kalau tergigit Pak, Ya kalau tergigit nggak apa-apa, nggak ada masalah nggak ya. masalah ini. Tapi dihindari pas gigitan ada Ya, luka ya Pak. tetap aja kalau misalkan ada luka. Lebih-lebihnya ya. Karena dia kan makannya kayak makanan tetap yang kotak-kotak mengandung bakteri ya. Adik saya tadi langsung di tangan jari saya digesek begini, tetap ada giginya. Kalau nggak ada giginya kan buat ini juga. Oh
iya. Ya buat maksudnya untuk mengunci makanan itu. Oh, Contohnya kayak misalkan ketemu cecek, kayak misalkan mungkin semut, mungkin rayap gitu kan. Nah kayak gitu bisa. Gitu aja. tapi kalau untuk aktifnya sendiri Pak di siang hari apa malam hari Pak? Dia aktifnya di malam. Kalau di siang hari kan panas. Oh, Jadi jarang keluar. Jadi keluarnya kadang-kadang tadi juga saya malam menjelang mau maghrib ya hawa udah dingin dia ada nih. oh ini tadi hari ini ditangkap. Di hari-hari ditarik. Laporan warga juga. Ya warga. Tapi kalau warga biasa teriak-teriak gitu. Kayak Kalau ular pelangi ini paling besar segede apa Pak? ya tapi sementara ini Yang pernah Bapak tangkap? ya udah tangkap ini Yang paling gede ya? yang paling gede. Yang paling gede ini yang paling gede ya. Tapi mungkin pasti banyak yang paling gede. Oh. Kayak gitu. Jadi sementara saya ini baru menemukan ini yang paling gede. Kalau untuk ular kobra Pak bisa dilihatin giginya Pak supaya teman-teman bisa membedakannya. Boleh, boleh. Itu dimasukin dulu Pak. Masukin dulu ya. Iya. Siap. Makasih. Aduh. Ngerengkol aja dia motor. Oke Pak, bisa diperlihatkan untuk giginya Pak supaya teman-teman bisa membedakan mana gigi kobra dan pelangi. Ya kita buka dulu ya. Taring kobra melekat kuat pada tulang rahang atas dan Ya, tidak dapat tajam. dilipat ke langit-langit mulut. Oleh karena itu, ukuran taring kobra cenderung pendek agar tidak menusuk dasar mulutnya sendiri saat mengatup. Taring kobra yang mematikan dilapisi oleh jaringan putih mirip gusi. Saat ular tidak menggigit, taring akan tampak tersembunyi. Begitu ular menggigit mangsa, jaringan selubung ini terdorong ke belakang sehingga taring keluar dengan cepat. Tapi yang sekecil ini udah berbahaya Pak ya? Wah berbahaya Pak. Jadi kobra itu jangan dianggap kecilnya dia Pak. Segini juga bisa mematikan kalau kita nggak secepatnya diantisipasi untuk berobat ke rumah sakit. Mendapatkan serum. Ya mendapatkan serum. Tetap kita harus ke rumah sakit. Karena di rumah sakit itu kita harus tahu yang ada serumnya. Ini sekarang nongol banget. Taring menyerupai jarum suntik medis, terdapat saluran tertutup di bagian tengah gigi yang terhubung langsung ke kelenjar bisa di kepala mereka. Saat otot rahang berkontraksi, bisa akan terpompa keluar melewati rongga tersebut. Untuk kobra biasa seperti kobra Jawa, panjang taring umumnya berkisar antara 3 hingga 5 mm. Taring kobra dapat tanggal atau patah secara alami akibat aktivitas berburu. Namun, kobra memiliki taring cadangan di belakang rahangnya yang siap tumbuh untuk menggantikan taring yang lepas. Begitu untuk teman-teman dimanapun berada ya. Hati-hati untuk menangani masalah ular kobra ya. Jadi kita nggak boleh menakut-nakutin kepada semua teman ataupun warga. Kalau memang itu berbisa ya katakan berbisa. Kalau memang itu tidak berbisa ya tidak berbisa. Tapi kalau memang orang takut kadang-kadang kan geli untuk memegangnya ya kan. Walaupun misalkan oh ini mau ular pelangi, tapi orang kan tidak hobi. Tidak hobi ular, tetap mereka tetap takut, bukan takut karena gigitan. Padahal itu udah dijelasin bahwa pelangi itu tidak berbisa, tapi mereka takut bukan karena takut gigitannya, tapi karena gelinya. Iya. Untuk megangnya nggak mau. Begitu aja untuk semuanya teman-teman dimanapun berada, gitu ya. Nih, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Di sekitar kita gitu aja. Oh tapi ini hari ini juga apa dapat? Ya hari ini tadi siang dapatnya tadi siang. Sama laporan warga juga. Ya laporan warga, pertama laporan warga mereka sih warga biasanya laporan ke pihak keamanan juga dulu Lagi ya. nah, bahwa ular tersebut masuk ke dalam lubang. Nah setelah dicek sama kirayu ular tersebut adanya di lubang bekas tikus. Nah, bekas tikus. Jadi mungkin dia di situ ngendap, mungkin menunggu. Kirayu mengingatkan kembali bahwa ular pelangi bukanlah ular kobra. Tapi apapun jenis ularnya, kita tetap waspada demi keselamatan diri kita. Ikuti terus kanal ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Tetap waspada. Terima kasih. Teman-teman ikuti terus
Kirayu Ular. Komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.